Karena Oke, sembari kita nunggu Yoga ya, saya coba telepon Yoga dulu ya. Oke, nggak apa-apa dek. Nah, Yoga belum join, coba papa telepon dulu. Oke, silakan Yoga. Pak, sorry aku udah pakai gitar dulu, buat apa apa, Pak? Oke lah, boleh, boleh, silakan. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi hari ini kita mau datang kembali kepada Tuhan. Kita percaya hanya karena penyertaan Tuhan hari ini kita ada, karena anugerah Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita naikkan pujian penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
Hidupku adalah anugerah-Mu. Hidupku adalah karya-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kaulah yang menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kita naikkan pujian Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat besar setiamu di sepanjang hidup kami. Sudah banyak yang kami lalui, banyak cerita yang kami lalui dalam hidup kami Tuhan. Kami melihat sungguh besar setiamu dalam hidup kami hingga kami ada hari ini. Ini kami Tuhan, kami mau terus taruh hidup kami di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam tangan kasih setiamu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Bahkan sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau tetap teguh di dalam Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Bicaralah buat setiap kami, teguhkan kami. Hiburkan kami Tuhan, baharui hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Oke, terima kasih Pak Eri. Di Hainan ini Pak Eri. Jam 3 tadi baru masuk kamar. Wis, luar biasa. Mantap. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Kita kembali dalam renungan harian kita yang hari ini di pasal yang ke-25 dari 2 Tawarikh tentang Raja Amazia. Saya akan bacakan langsung. Ayat yang pertama, Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah. Janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatnya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang,
Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amazia mendapat keberanian, lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu, lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amazia dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah Nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Kemudian Amazia, Raja Yehuda, mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahaz bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, Raja Yehuda, mengatakan, Onak yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon, bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya, tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu. Pikirmu, engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu di hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu, majulah Yoas, Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia, Raja Yehuda, di Bet-Semes, yang termasuk wilayah Yehuda. Ayat 22, Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas, Raja Israel, menangkap Amazia, Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahaz, di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu, ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Ayat 25, Amazia bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoahaz Raja Israel mati. Selebihnya dari riwayat Amazia dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? Sejak Amazia menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Ya, jadi sekali lagi dari perikop dari pasal ini kita
belajar tentang kisah Raja Amazia, ya, saya menangkap ada dua hal yang saya tangkap dari kisah ini. Yang pertama adalah di ayatnya yang kedua dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ya. Jadi Amazia hidup dengan benar di mata Tuhan, tapi dikatakan tidak dengan segenap hati. Ya. Ini menjadi akar permasalahan di dalam pemerintahannya, ya. Karena tidak dengan segenap hati itu sama saja tidak sama sekali, ya. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kita tahu pada hari ini di Perjanjian Baru dikatakan bahwa kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, ya. Nah, apa akibatnya bagi Amazia, ya, ketika dia mulai dengan hidup di dalam Tuhan dengan tidak segenap hati, ya. Di ayat 14 dikatakan bahwa dia mendirikan Allah Bani Seir dan sujud menyembah kepada berhala-berhala yang dia dirikan, yang dia bangun. Akibatnya di ayat 15, Tuhan murka kepada Amazia, ya, sehingga kita tahu akhir dari hidup daripada Amazia, ya, tragis. Dia kerajaannya Yehuda dikalahkan dan akhirnya dia mati dibunuh di Lakis, ya, di ayatnya yang ke-27. Semua dimulai karena apa? Karena dia setengah-setengah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita diingatkan sekali lagi supaya hidup kita sungguh-sungguh dengan segenap hati kepada Tuhan, ya. Tidak ada rencana lain, tidak ada maksud lain, tidak ada motivasi lain, tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh 100% mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Itu yang pertama yang bisa kita tangkap, yang bisa kita pelajari dari Raja Amazia pada pasal ini. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah kalau di ayat 16, ya, ketika Amazia diingatkan oleh seorang nabi, ya, di ayat yang ke-15, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu. Ya, Amazia diingatkan oleh seorang nabi. Tapi ayat yang ke-16, dia menjawab seperti ini. Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh? Ya. Nah, Amazia di sini tidak lagi mendengarkan nasihat orang lain, ya, khususnya nasihat Nabi yang mengingatkan dia, ya, tentang kesalahannya, tentang kekeliruannya. Ini menjadi sebuah catatan bagi saya, ya. Kadangkala ketika kita sudah berhasil, ya, ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah melakukan beberapa hal, ya, kita tidak lagi mau mendengarkan nasihat dari teman kita, mungkin dari pasangan kita atau dari pembina kita, ya, sehingga akibatnya menjadi fatal, ya. Kalau di dalam kisah ini, ya, kenapa saya melihat kenapa Amazia tidak lagi mendengarkan nasihat Nabi, ya, ada kemungkinan dia kecewa dengan nasihat Nabi, ya, karena waktu dia berencana untuk berperang melawan Edom, ya, kan
dia menyewa 100.000 tentara Israel dengan membayar 100 talenta perak. Ya, Nabi mengingatkan kepadanya, tidak usah tentara Israel bergabung dengan kita, karena mereka tidak disertai oleh Tuhan. Nanti Tuhan dapat menggelincirkan kita, karena Tuhan dapat memberi kemenangan, tapi juga dapat menggelincirkan kita. Pada waktu itu, dengan berat hati, Amazia mengikuti nasihat daripada Nabi tersebut. Sehingga memang terbukti mereka mengalami kemenangan di dalam peperangan tersebut. Tetapi kalau kita lihat, kita perhatikan 100.000 tentara Israel yang disewa tadi yang batal ikut walaupun sudah dibayar, ya, menjadi marah dan kecewa di saat Amazia pergi berperang. Mereka justru menyerang Yehuda dan merampas dan mengalahkan banyak orang di Yehuda yang ditinggalkan oleh Amazia. Ya, mungkin hal inilah yang membuat Amazia menjadi sangat kecewa. Kenapa dia mengikuti nasihat daripada Nabi yang melarang tentara Israel, tentara bayaran Israel itu ikut dengan dia. Seandainya tadi mereka ikut berperang, tentu mereka tidak menyerang wilayah Yehuda. Nah, mungkin pemahaman saya seperti itu, ya. Ada kekecewaan di dalam hati Amazia sehingga ketika nasihat yang kedua, Amazia tidak mendengarkan nasihat daripada Nabi tersebut. Nah, ini menjadi apa namanya pengalaman dan pelajaran bagi kita. Hati-hati dengan rasa kecewa sehingga kita tidak lagi mendengarkan nasihat yang baik yang datang kepada kita yang kita butuhkan. Ya, saya diingatkan bahwa kadangkala kita memang harus tetap teguh berpegang kepada kebenaran, sekalipun mungkin hasil dari keputusan kita memegang kebenaran itu kita mengalami kerugian. Ya, saya diingatkan di dalam Mazmur 15 ayat yang keempat, ya, yang dikatakan siapakah yang dapat naik ke gunungnya Tuhan, itu ada banyak, ya, tetapi di ayat yang keempat dikatakan mereka yang memegang sumpah sekalipun rugi, ya. Sumpah di sini tentu saya artikan sebagai sebuah kebenaran, ya. Jadi mari kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang kita tahu. Mungkin di suatu saat kita diperhadapkan kepada beberapa pilihan kebenaran atau kita melenceng, ya. Walaupun kita melakukan kebenaran, tetapi kita ada risiko kerugian yang kita akan alami. Tapi mari kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran, sekalipun mungkin kita harus mengalami kerugian. Tapi yang penting bahwa hati kita, hidup kita tetap benar di mata Tuhan. Ya, nah inilah yang saya tangkap dari kisah Amazia pada hari ini, ya. Oleh karena itu, yang hati-hati dengan rasa kecewa, ya. Dan yang kedua, kita penting sekali bagi kita untuk komitmen konsisten, ya. Sekalipun mungkin kita akan mengalami kerugian, tetapi kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu takut. Nah, saya mencatat bagaimana caranya supaya kita tetap menjaga hati sehingga kita tetap menjadi pribadi yang gampang untuk dinasihati, menjadi pribadi yang mudah untuk dinasihati, menjadi pribadi yang bisa ditegur dan diingatkan. Ya, tentu prakteknya ini ada di dalam komsel. Ya, sekalipun mungkin orang tidak menasihati kita, tapi tidak ada salahnya, ya, kalau di dalam kehidupan kita, kita minta teman kita minta mentor kita minta sahabat baik kita untuk memberikan nasihat kepada kita. Mungkin dia melihat sesuatu yang kurang atau sesuatu yang salah di dalam diri kita, ya, dan kita bisa meminta atau mendengarkan nasihat atau masukan dari teman-teman yang ada di dalam komsel kita, ya. Mungkin ini bisa kita
praktekkan dalam kehidupan kita berkonsel sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Karena Pak Eri masih ada, saya kembalikan kepada Pak Eri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman pagi hari ini. Jadi tentu ada pembelajaran yang kita bisa praktek pagi hari ini. Bagaimana hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, mengikut Tuhan itu harus dengan segenap hati. Saya setuju dengan statement yang Pak Ramli tadi katakan. Ketika kita setengah hati, itu artinya sama sekali juga kita nggak ikut Tuhan sesungguhnya. Nah, kalau saya ingat hari ini renungan juga saya yang sampaikan, kita mengikuti Tuhan setengah hati itu justru seperti berpijak di dua perahu, yang itu akan membuat kita goyah, dan ujung-ujungnya ya pasti akan tercebur. Jadi kita tidak bisa berpijak pada dua perahu. Kalau mau ikut Tuhan, ya ikut Tuhanlah sungguh-sungguh. Seperti kitab Wahyu juga mengingatkan, di hari-hari terakhir, jangan sampai kita juga menjadi suam-suam kuku. Kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Karena kitab Wahyu katakan, orang benar akan semakin benar, orang kudus akan semakin kudus, tapi orang jahat dan orang cemar akan semakin jahat dan semakin cemar. Jadi kebenaran yang pertama tentu yang menjadi pembelajaran bagi kita, seperti apa yang Pak Rami tadi katakan, mari ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh, sepenuh hati. Karena kalau tidak dengan sepenuh hati, itu sama dengan tidak ikut Tuhan. Dan itu akan membuat kita nggak finishing well. Dan ya salah satu yang mungkin seperti Pak Ramli tadi, ketika dinasehati, ditegur, nah kita bisa punya respon yang salah. Tapi saya percaya kalau kita ikut Tuhan sepenuh hati, kita terus belajar semakin serupa dengan Kristus. Jangankan dinasehati, Kristus dicaci maki pun nggak membalas dengan caci maki. Apalagi kalau kita dinasehati dan hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saya percaya orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, ya pasti dia akan berespon benar, dia akan rendah hati, dia akan mentaati, dia akan mengikuti semua yang disampaikan kepada kita. Jadi itu pembelajaran yang tentu menjadi berkat bagi kita, baik itu mungkin menjadi nasihat bagi kita, menjadi teguran mungkin bagi kita, tapi lepas daripada itu semua, biarlah sharing firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, meneguhkan kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk kita ikut Tuhan itu sungguh-sungguh. Jangan tidak dengan sepenuh hati. Tidak dengan sepenuh hati. Karena sekali lagi, kita ikut Tuhan tidak dengan sepenuh hati, itu sama dengan tidak ikut Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan dari apa yang Pak Ramli sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Ramli. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa. Silakan, Wah Heng, nanti duduk sama Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hengki. Shalom Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami puja, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan. Kami selalu mengucap syukur atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih setia-Mu pada kami semua suami istri, anak-anak, cucu menantu, serta yang berhubung darah dengan kami. Engkau selalu urapi kami, Engkau selalu berkati kami ya Tuhan. Kami tetap setia dan taat kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau selalu ada dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau sudah berikan kami kekuatan kesehatan pagi hari ini. Sehingga kami tetap bisa bersuka cita karena damai sejahtera-Mu tercurah bagi kami semua pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebelum kami naikkan setiap doa dan permohonan kami mohon Tuhan Yesus terlebih dahulu ampuni segala bentuk dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, supaya kami layak di hadapan-Mu. Pada pagi yang ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Semoga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga kami juga sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus.
supaya firman yang telah kami dengar boleh menjadi rema, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami, supaya kami tetap setia ya Tuhan, pada Engkau ya Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh lagi pada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan apapun masalah kami tetap andalkan Engkau dalam segala keadaan kami ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu Pak Dr. Ramli yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau juga berkati ya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya. Engkau juga berkati ya Tuhan kapasitas pelayanannya ya Tuhan Yesus. Dan demikian juga ya Tuhan sebagai profesi, sebagai dokter ya Tuhan, juga Engkau berkati ya Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Demikian istri dan anaknya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Juga Engkau berkati cita-cita anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di grup Keramdian ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati kami semua, setiap pergumulan, persoalan, Engkau selalu ada ya Tuhan, memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Supaya kami boleh sama-sama bersuka cita, dan boleh jadi berkat, dan memberkati orang-orang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan, supaya yang hari ini, Engkau selalu ya Tuhan, Engkau selalu ya Tuhan, boleh ya Tuhan, mengurapi setiap kami, supaya kami menemukan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Apabila ada teman di kolom dia yang sakit atau kurang sehat ya Tuhan, kami doakan ya Tuhan, yang kuasa bibirnya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan ya Tuhan, kota Jambi dan sekitarnya Tuhan, Kau berikan keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus, dan jauhkan dari hal yang tidak kami inginkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini kami juga berdoa sepakat ya Tuhan Yesus, dan Unity berdoa ya Tuhan, buat Susana ya Tuhan, Komsel kasih ya Tuhan, hari ini mau operasi ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong ya Tuhan Yesus. Engkau beri kekuatan kesehatan pada saudari kami ya Tuhan, Susana ya Tuhan. Supaya Tuhan Yesus juga Engkau lancarkan ya Tuhan Yesus alat-alat yang dipakai untuk dokter untuk operasi ya Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan ya Tuhan Yesus untuk kesembuhan Susana di dalam nama Tuhan Yesus. Dilancarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Dan hanya Engkau berkati, Engkau tetap jaga Indonesia ya Tuhan, supaya Indonesia tetap bersatu ya Tuhan, jauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan Indonesia, baik dari kota sampai ke pedesaan terpencil sekalipun ya Tuhan, supaya tetap aman damai buat seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Para pemimpin mulai dari pusat ya Tuhan, yaitu Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Demikian juga ya Tuhan pemerintah daerah, Tuhan Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan Yesus. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar demi kemajuan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan Engkau juga tahu roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya kami umat Kristiani semuanya selalu bebas ya Tuhan, beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Dari kota sampai ke desa sekalipun ya Tuhan. Kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, untuk dikelola dengan baik, untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan dan serahkan seluruh gereja-gereja ya Tuhan yang terdiri dari berbagai dominasi ya Tuhan, bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya, selalu unity dan bersatu ya Tuhan, memberitakan kabar baik-Mu dan amanat agung-Mu ya Tuhan, dan boleh menjadi garam dan terang, serta menjadi surat terbuka, sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mendengar Engkau ya Tuhan Yesus, datang bertobat, sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, keserahkan dalam tangan kuasa-Mu, kehendak-Mu akan terjadi ya Tuhan Yesus. Kehendak-Mu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bawakan keluarga Dr. Yana dan Pak Yosia yang telah kehilangan abang dan ipar tadi malam, di mana Bang Sakti yang telah Kau panggil ke pangkuan-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menolong dan menyertai,
Tuhan memberkati segala sesuatu, segala proses adat, segala proses pemakaman. Tuhan tolong sehingga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sekali lagi Tuhan hiburkan Dr. Yana dan Pak Yosia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat Koramdio kami pada pagi ini. Kami telah bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami berdoa, biarlah Engkau melihat hati kami, dan kami boleh datang ke hadapan-Mu, hidup di hadapan-Mu, dengan segenap hati, kekuatan, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kami Tuhan. Terima kasih kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong dan menyertai kami, dan Tuhan yang memberkati kami berhasil. Sekali lagi juga kami berdoa untuk Pak Heri yang sedang mengikuti traveling Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberi kesehatan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita, kegembiraan di hati Pak Heri dan teman-teman yang ada di sana. Terpuji namamu, termulialah Engkau Tuhan, dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Di mana Pak Ramli Bang Sakti itu meninggalnya? Di RSCM, Jakarta. Pak. Jakarta. Iya. Dibawa pulang ke Medan. Kayaknya dikuburkan di Jakarta, Pak.